Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Zara Faradisa, NRP 042, ingin menjawab soal kuis metode eksplorasi geofisika. Yang pertama ada metode gelombang permukaan. Nah, metode gelombang permukaan ini digunakan karena sekitar 70% energi gelombang seismik itu adalah gelombang permukaan. Selain itu pengukurannya juga mudah dan juga gelombang permukaan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecepatan gelombang geser secara akurat. Permukaan ini ada dua jenis. Yang pertama gelombang Rayleigh dan yang kedua adalah gelombang Love. Nah, kalau gelombang Rayleigh ini digunakan geofon vertikal dan horizontal, sedangkan gelombang Love itu hanya digunakan geofon horizontal. Gelombang permukaan akan dispersif saat melewati batasan lapisan. Nah, dispersi gelombang sendiri adalah perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui suatu medium. Hal ini diakibatkan perbedaan deviasi untuk panjang gelombang, untuk tiap panjang gelombang, yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembias. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam eksplorasi gelombang permukaan. Yang pertama dapat dilakukan akuisisi data dan observasi, dapat dilakukan dalam pasif maupun aktif. Nah, setelah dilakukan observasi data, dapat didapatkan datanya, lalu dari data tersebut dapat dilakukan processing, di mana dari data sinyal domain waktu dirubah menjadi domain bilangan gelombang. Dari domain bilangan gelombang itu dirubah lagi jadi domain kecepatan fasa dan frekuensi. Dari data itu dapat dihasilkan kurva yang disebut kurva dispersi. Nah, dari kurva dispersi tersebut didapatkan hasil kecepatan gelombang geser sebagai fungsi kedalaman. Metode ini dapat dilakukan untuk mencari penilaian bahaya amplifikasi atau likuifaksi, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi zona lemah longsor, juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi saturasi fluida pada pit. Pertama adalah metode mikrotremor. Metode ini merupakan metode geofisika yang memanfaatkan getaran tanah dengan amplitudo alami yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan alam, misalnya seperti angin atau gelombang laut atau getaran pada jalan raya. Nah, mikrotremor juga merupakan getaran harmonik alami tanah yang terjadi secara terus-menerus dan terjebak di lapisan sedimen. Dari metode ini didapatkan dua parameter, yaitu frekuensi dominan atau frekuensi natural dan faktor amplifikasi. Nah, frekuensi natural ini merupakan banyaknya gelombang yang terjadi terus-menerus dalam satu waktu. Frekuensi natural ini dipengaruhi oleh kecepatan rata-rata dan ketebalan sedimen di bawah permukaan. Frekuensi natural juga berbanding terbalik dengan ketebalan bedrock dan berbanding lurus dengan kecepatan rata-rata. Parameter yang kedua adalah faktor amplifikasi, yaitu perbesaran gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan signifikan antara lapisan tanah apabila merambat ke suatu medium yang lebih lunak. Faktor amplifikasi ini dipengaruhi oleh kecepatan gelombang. Apabila kecepatan gelombangnya makin kecil, maka faktor amplifikasinya makin besar. Ini menunjukkan bahwa faktor amplifikasi berhubungan dengan tingkat kepadatan suatu batuan. Maka makin padat suatu batuan akan meningkatkan juga faktor amplifikasi batuan tersebut. Dari kedua parameter tadi dapat didapatkan nilai indeks kerentanan seismik yang menunjukkan. Dari dua parameter tadi, frekuensi natural atau dominan dan faktor amplifikasi, dapat didapatkan nilai indeks kerentanan seismik. Indeks kerentanan seismik menggambarkan tingkat kerentanan lapisan tanah permukaan terhadap deformasi saat terjadi gempa bumi. Metode mikrotremor ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mengetahui karakteristik suatu bangunan tanpa merusak bangunan tersebut. Metode ini juga lebih praktis, simpel, dan relatif murah. Karena metode ini adalah metode pasif. Nah, tapi mikrotremor juga punya kelemahan, yaitu metode ini sangat sensitif dan bergantung pada sumber getaran alami. Sehingga jika ada aktivitas lain yang mengganggu proses pengukuran, maka data pengukuran itu tidak dapat digunakan karena hasilnya tidak begitu tepat.
Ini adalah metode resistivitas. Metode ini biasa digunakan untuk identifikasi keberadaan tanah dan juga identifikasi tanah longsor. Kenapa digunakan parameter resistivitas daripada konduktivitas? Hal ini karena nilai resistivitas batuan relatif lebih besar daripada nilai konduktivitas batuan. Banyak batuan yang punya sifat itu resistor bukan konduktor, karena nilai resistivitasnya cenderung lebih tinggi, sehingga akan sulit dilakukan penelitian jika yang diukur adalah konduktivitas, karena banyak batuan punya nilai konduktivitas yang rendah. Parameter apa saja yang mempengaruhi nilai resistivitas suatu batuan? Yang pertama ada porositas batuan tersebut, di mana besar nilai porositas itu berbanding terbalik dengan nilai resistivitas batuan. Jadi makin tinggi porositasnya, maka nilai resistivitasnya akan semakin kecil. Selain itu juga kandungan air dalam batuan dapat mempengaruhi nilai resistivitas batuan tersebut. Nilai saturasi batuan juga berpengaruh, yaitu makin tinggi nilai saturasinya, maka nilai resistivitasnya akan semakin rendah. Itu juga ada istilah resistivitas semu, yaitu nilai resistivitas yang langsung didapatkan dari pengukuran di lapangan atau data yang belum diolah. Nah, data itu harus diolah dulu sehingga didapatkan nilai resistivitas sebenarnya. Metode resistivitas ini ada beberapa jenis metode pengukuran, yaitu yang pertama ada metode mapping, vertical electrical sounding, terus ada tomografi, yang terakhir ada anisotropi. Metode mapping ini digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas di bawah permukaan tanah. Mapping menggunakan konfigurasi Wiener. Data yang didapatkan dari metode ini adalah resistivitas semu dan posisi. Lalu ada vertical electrical sounding, digunakan untuk mengetahui resistivitas di bawah tanah juga secara vertikal tanpa melalui proses yang lebih lanjut. Terus pengukuran dilakukan dengan mengubah spasi elektroda dan dari spasi yang kecil dan membesar secara bertahap. Lalu ada metode tomografi, ini digunakan untuk memetakan resistivitas 2 dimensi atau 3 dimensi atau 4 dimensi. Lalu ada metode anisotropi, yaitu pengukurannya dilakukan dengan spasi dan datum yang sama, yang berubah itu sudut saat melakukan pengukurannya. Aplikasi dari metode multi-channel Analysis of Surface Waves ini salah satunya untuk studi awal mikrozonasi di Tangerang Selatan dengan analisis VS30 dan periode dominan. Diolah dengan geopsi, data yang terekam dari multi-channel ini adalah model kecepatan shear velocity 1D pada tiap titik penelitian. Untuk mencari periode dominannya digunakan alat TDS dengan digitizer tipe TDL303 dan seismometer tipe DS4A Short Period Seismograph. Dari data VS30 dan periode dominan di suatu tempat dapat digunakan untuk mencari kelas-kelas tanah pada daerah tersebut. Ukuran dilakukan dengan PASI Multi-Channel Seismograph tipe 16S24U pada 8 titik di Tangerang Selatan. Di data hasil penelitian, di Serpong Utara itu punya VS yang paling tinggi dengan kategori tanah D atau tanah kaku. Yang paling rendah itu ada di Ciputat dengan kategori tanah E atau tanah lempung lembut. Dari data yang didapatkan itu untuk periode dominan yang paling tinggi itu ada di kantor Kecamatan Serpong, yaitu sebesar 0,365 second, dan yang paling rendah itu ada di Kecamatan Serpong Utara dengan besar 0,086 second. Data yang didapatkan dari pengukuran ini sesuai dengan kondisi geologis Kota Tangerang Selatan, di mana tersusun atas tanah kaku dan tanah yang lembut yang terdiri dari endapan sungai dan pantai berupa topsoil, soil, pasir, kerikil tajenuh, aluvium, dan clay. Satu aplikasi dari metode resistivity ini dapat dilakukan untuk mencari daerah sebaran akuifer yang ada di Tangerang Selatan. Akuifer sendiri adalah lapisan pembawa air yang secara geologis merupakan suatu lapisan batuan yang mengandung air, di mana batuan tersebut punya permeabilitas dan porositas air yang baik, misalnya seperti pasir.
Penelitian ini dilakukan di 7 kecamatan di Tangerang Selatan, di mana masing-masing itu ada 2 titik penelitian. Yang pertama itu ada di Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong Utara, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur. Pengukuran di lokasi itu menggunakan konfigurasi selam bersih. Dari hasil pengukuran di lapangan didapatkan data tegangan listrik pada elektroda MN serta arus yang diinjeksikan melalui elektroda AB. Data yang didapatkan tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai tahanan jenis batuan di setiap lokasi. Setelah data pengukuran diolah dengan software, dapat dianalisis di mana kira-kira terdapat lapisan akuifer berdasarkan nilai tahanan jenis batuan dari pengukuran. Dapat dikorelasikan dengan tabel nilai tahanan jenis batuan di peta geologi lokal. Setelah dilakukan analisis dengan kurva vertikal electrical sounding, lalu dapat dibuat permodelan akuifer. Nah, dari hasil pengukuran yang telah dikorelasikan, didapatkan nilai pendugaan geolistrik itu ada di sebesar kira-kira 0,64 sampai 198,13 ohm meter. Dari hasil analisis dan overlayer dengan nilai tabel tahanan jenis batuan, didapatkan bahwa batuan di Tangsel itu berlitologi, lempung pasiran, dan sejenisnya. Sebaran akuifer di Tangsel itu diduga dengan memetakan hasil pengukuran pada peta topografi dan didapatkan potongan melintang akuifer menurut arah selatan dan utara dan barat timur, di mana akuifer bebas dari arah selatan dan ke utara makin dangkal karena memang keadaan topografi Tangsel yang makin rendah makin ke utara. Salah satu dari aplikasi mikrotremor yang ada di sekitar sini itu dia mengukur indeks kerentanan seismik di daerah Serpong, tepatnya di tapak reaktor daya eksperimental. Pengukuran dilakukan di 15 titik dengan menggunakan metode HVSR. Dilakukan pengukuran, didapatkan parameter frekuensi natural dan faktor amplifikasi. Dari pengukuran tersebut didapatkan bahwa frekuensi naturalnya itu berada dalam range sekitar 3,06 sampai 3,27 Hz dan faktor amplifikasinya sekitar 1,84 sampai 6,37. Nilai indeks kerentanan seismik suatu daerah didapatkan dari kuadrat faktor amplifikasinya dibagi dengan nilai frekuensi naturalnya. Tinggi rendahnya indeks kerentanan seismik itu berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang akan terjadi jika adanya gempa bumi. Semakin tebal sedimen di suatu daerah akan mengakibatkan amplifikasi saat terjadi gempa bumi. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari sebaran indeks kerentanan seismik yang ada di tapak reaktor daya di Serpong, itu tuh di sekitar 0,28 sampai 9,26. Nilai indeks kerentanan seismik yang lebih dari 20 ini akan mengakibatkan kerusakan yang besar saat terjadi gempa bumi. Ukuran didapatkan bahwa di daerah tapak reaktor daya itu tidak ada nilai indeks kerentanan seismik yang terlalu besar. Dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa nilai indeks kerentanan seismik yang paling besar itu ada di daerah bagian timur laut dan tenggara di tapak reaktor daya, dan yang paling rendah ada di daerah barat daya.